Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Balagadona Back to Nature. Dan kali ini para sahabat, saya akan sejenak bermemori. Saya sedang berada di tepatnya dulu ini, lingkungan ini adalah lingkungan lapang poli ya, lapang poli, di mana pada saat itu 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 2022, saya melakukan pengambilan video di sini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan, dan saya memperlihatkan satu pohon duren ya, yang pada saat itu masih kecil dan belum berbuah, dan bisa kita lihat sekarang sudah berbuah. Ini belajar berbuah, dan kali ini saya akan sedikit mengupas ya. Kalau para sahabat dan para sahabat pencinta tanaman organik, silakan bisa dapat melihat video di sebelumnya, yaitu di tanggal 17 Agustus yang berjudul Bertani Merdeka dengan Cara Organik. Silakan. Pada saat itu saya berada di sini dan mereview atau memperlihatkan pohon ini, dan sekarang sudah 14 bulan kemudian saya berada di sini lagi. Dan perlu saya perjelas bahwa di 3 bulan yang lalu, sekarang ini tanggal 10 Oktober 2023 ya. Oktober berarti di bulan Juli berarti Juli, Agustus, September, Oktober. Di bulan Juli pohon ini saya berikan best from Soliris ya, dan sekarang sudah menampakkan. Dan ini merupakan eksperimen ya, karena pada saat itu saya sedang masih mencoba-coba bagaimana pupuk organik yang dikeluarkan oleh PTBS itu bagus atau tidaknya, ampuh atau tidaknya. Dan ini adalah pembuktian yang kesekian kalinya. Yang pertama itu saya lakukan di pohon jambu air, yang kedua di jambu kristal, ada videonya sebelumnya, dan yang ketiga bahkan yang ada alpukat juga, cuman belum dibikin videonya ya. Nah, sekarang berhubung alpukat itu ditanamnya di kebun, kebetulan ini ada di lingkungan rumah, dan ini sudah memperlihatkan hasilnya. Nah, seperti ini sudah kelihatan bahwa kalau dulu namanya Pillow Slow Release, sekarang Best Pram Slow Release dari PT Best, yang saya aplikasikan di pohon durian ini di 3 bulan yang lalu ya. Namun saya lupa itu tanggalnya berapa, yang pasti pada saat itu bulan Juli ya. Dan sekarang sudah berarti sudah 3 bulan. Sekarang akan saya berikan lagi pemupukan yang kedua ya. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit mengupas tentang PTBS ya. PTBS ini adalah perusahaan yang luar biasa bagus sekali, karena mempunyai CEO yang sangat super hebat, super luar biasa, orangnya sangat soleh sekali. Terus produk-produknya juga memang istimewa, karena saya melakukannya atau saya menggunakannya ya. Saya menggunakannya produk dari PTBS, meskipun produk tersebut saya eksplorasi lagi, sehingga memberikan keberuntungan dan memberikan hasil yang lebih dari maksimal ya. Akan tetapi perlu para sahabat tani ketahui, apabila produk PTBS itu dari mulai Best Farm Soliris, ada Eco Farming Photosynthesis seperti ini. Nah, seperti ini Eco Farming Photosynthesis, ini untuk display. Juga ada ini original ya. Ini original, kalau ini untuk pembenah lahan. Nah, produk-produk tersebut sangat luar biasa, bagus sekali. Menurut saya istimewa sekali, karena diaplikasikan secara murni juga. Secara murni, maksudnya secara murni itu sesuai dengan SOP dan ketentuan yang sudah ada, yang sudah ditentukan SOP-nya oleh PTBS, itu sangat bagus sekali, luar biasa. Akan tetapi para sahabat di sekeliling saya melihat bahwa saya melakukan eksplorasi terhadap produk ini dengan mencampurkan dengan berbagai produk saya sendiri, buatan saya sendiri, dan itu adalah alami, hanya dari campuran-campuran bahan yang ada di sekelilingnya. Ada daun kelor, ada selasah tanah dari rumpun bambu,
tambah kentang dan lain-lain, sehingga menghasilkan yang lebih optimal lagi. Akan tetapi meskipun murni itu juga saya lakukan, dan itu sangat hebat, luar biasa, dan saya sudah lakukan. Akan tetapi begini para sahabat tani, itu PTBES itu merupakan perusahaan yang sangat luar biasa, hebat sekali. CEO-nya juga sangat luar biasa, sangat soleh, sangat hebat sekali. Akan tetapi sayang seribu sayang, sebagus perusahaan tersebut, sebagaimana besar perusahaan tersebut, saya sangat menyayangkan. Jadi istilahnya di lapangan itu menurut saya tidak kondusif, karena dialami oleh saya sendiri, karena saya juga merupakan mitra dari PTBES. Ini ada profil perusahaan, ini ada buku katalognya, dan ini ada buku panduannya. Saya juga mitra ya, dan ini adalah merupakan ini CEO BES Corporation, Bapak Haji Febrian Agung ya, yang sangat luar biasa sekali. Namun sayangnya mungkin orang itu tidak sama, ketika sudah di lapangan terjadilah bukan kecurangan. Jadi intinya tidak sehat ya, kurang sehat. Perjalanan para reseller, para mitranya itu kurang sehat. Kenapa? Yang dialami oleh saya itu adalah banyak mitra-mitra di sekeliling saya. Ketika saya presentasi di satu tempat, sedangkan orang yang dipresentasi tersebut masih saudara, bahkan tetangga saya, tahu-taunya ada yang follow up masih kawan saya sendiri, dan mereka juga masih mengenal saya. Terus calon mitra dan mitra yang follow up-nya juga masih dekat dengan saya. Itu adalah kejadian-kejadian yang sangat memilukan untuk saya ya. Karena itu saya cuman bisa ketawa-ketawa saja. Terus ada kejadian yang sangat menggelitik di hati saya. Ketika saya sudah tahu ada di jaringan seseorang, malah saya diprospek oleh seseorang yang memang belum bergabung di perusahaan ini, tapi dia sok-sokan sudah bergabung, inilah. Terus sok-sokan dia itu dekat dengan Pak Haji Febrian, dengan Pak Anu dan lain-lain. Dia itu sok dekat, padahal itu menurut saya itu tidak masuk. Untuk saya pribadi, saya tidak memerlukan, atau bukan tidak memerlukan, tidak penting untuk mengenal orang yang ada di atas saya. Menurut saya sangat penting untuk menumbuhkan jaringan mitra-mitra saya ke bawahnya. Artinya bukan saya tidak mau atau tidak respect kepada upline yang di atas, itu menurut saya, karena tidak berpengaruh terhadap saya gitu kan. Tidak berpengaruh terhadap saya. Justru yang berpengaruh terhadap saya itu adalah mitra-mitra yang ada di bawah jaringan saya, yang itu mereka itu butuh pembinaan, butuh motivasi dan lain-lain. Ini malah ada orang yang memprospek saya, suruh mengundang orang, tahu-taunya dia mendatangkan mentor-mentor yang bukan jaringan saya. Bahkan yang lucunya mentor tersebut membujuk saya untuk pindah ke jaringan dia. Nah, itulah sangat disayangkan sekali ya. Nama baik dan nama besar PTBES itu hancur dengan orang-orang seperti itu. Makanya saya kurang setuju dengan cara-cara beliau. Meskipun mekanisme sistem teknis yang sudah diterapkan oleh CEO dengan hebatnya, tercemar dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di lapangan ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh saja. Menurut saya ini hanya contoh saja, dan kalian yang sudah menjadi mitra, silahkan kalian semangat, kejar cita-cita, kejar impian kalian semua, para sahabat semua. Bagaimanapun juga ini impian harus diperjuangkan dan harus diraih oleh kita semua. Baik, itu hanya ulasan saja ya. Intinya PTBES yang sangat luar biasa, yang
besar yang sangat hebat sekali. Jangan sampai tercemar oleh seseorang, segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya ini perlu pembinaan dari mentor-mentor ya. Jadi bagaimana mau go berkah no riba atau mau bagaimana berkahnya sedangkan di lapangannya sudah tidak kondusif. Nah ini. Jadi nama besar PT BES dikotori dengan segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Memang itu juga silahkan sah-sah saja, akan tetapi di lapangan tetap saja kita harus mempunyai etika berbisnis dengan sehat. Oke, ini durasinya sangat panjang, mohon maaf nih, tapi ini memang agak penting ya. Nah, agak penting saya kemukakan ya. Dan ini saya sekarang sudah berada di depan pohon duren. Pada saat itu pohon duren saya berikan base pump slow release di 3 bulan yang lalu ya, tepatnya lupa lagi saya tanggal berapa. Yang penting pada saat itu bulan Juli saja ya, bulan Juli kalau tidak salah itu tanggal 1, karena saya bergabung baru tanggal 29 Juli 2023 di PT BES ini. 2 hari kemudian saya datang ke sini dan saya memberikan base pump slow release kepada pohon ini, dan hasilnya luar biasa sekali. Ini sudah memperlihatkan calon bunga, calon buah. Itu merupakan luar biasa, menurut saya ini sangat hebat sekali. Dan meskipun ini tidak terurus, akan tetapi luar biasa bagus, luar biasa bagus menurut saya. Karena kenapa tidak terurus? Bisa dilihat ini ranting-rantingnya sebenarnya terlalu banyak, ini harusnya dilakukan pruning. Akan tetapi meskipun tidak terurus, dengan luar biasanya base pump slow release ini bisa membuahkan hasil yang lumayan bagus. Dan ini adalah buah cikal ya, buah pertama kalinya di musim ini. Baru pertama kali belajar berbuah ini, maksudnya belajar berbunga. Dan baik, saya sudah membuahkan lubang di bawahnya. Sekali lagi, base pump slow release ini adalah pupuk untuk khusus tanaman keras, dan ini pembuktian base pump slow release yang saya lakukan pada tanaman duren. Cukup dengan menyobeknya saja dan dibenam di bawah lalu dikubur, selesai. Nah, seperti ini saja, disobek saja. Setelah disobek maka dibenam. Oke, ini saya tidak ada yang bantu, bisa dilihat. Nah, saya sudah siapkan lubang. Dan saya simpan, saya benam. Ini jaraknya cuma 1 jengkal saja. Tuh lihat, ini sangat tidak terurus. Banyak sekali rumput-rumput yang tumbuh, bahkan sampai ada pada batang pohon ini. Nah, seperti ini saja. Sudah itu dibenam kembali. Dan selesai. Ini bisa dilihat oleh para sahabat, ini sangat tidak terurus karena sangat acak-acakan seperti ini, karena ini musim kemarau. Akan tetapi meskipun tidak terurus, ini bisa membuahkan hasil yang bagus juga. Bisa dilihat ya, lihat gak? Nah, bisa dilihat oleh para sahabat, ini merupakan pembuktian hasil dari pemberian nutrisi base pump slow release pada tanaman duren ya. Ini buah yang pertama atau bakal buah yang pertama. Dan ini juga kelihatan, kurang kelihatan, bisa kelihatan meskipun kurang jelas ya. Ini tidak terurus karena ranting-ranting seperti ini harusnya tidak ada. Akan tetapi para sahabat, meskipun tidak terurus, ini sangat luar biasa sekali. Dan mohon maaf ya, tadi saya mengulas tentang bagaimana di lapangan
mekanisme atau yang terjadi di lapangan, bahwa saya harap ini bisa dimengerti oleh semua pihak, karena bagaimanapun ini menyangkut kepentingan pribadinya masing-masing dan perusahaan yang luar biasa besar ya. Jadi saya himbau kepada seluruh para reseller, para mitra PT Best Corporation Syariah untuk melakukan pemasaran secara baik, secara tertib, dan etika bisnis juga dipakai ya. Karena bagaimanapun kita harus tetap menjaga etika. Baik, terima kasih para sahabat tani dan para pencinta tanaman organik dimanapun Anda berada. Mohon maaf ini durasinya terlalu panjang, tetapi terus terang saya harus menyampaikan ini di video ini. Dan akhir kata, jangan lupa tanamlah kebaikan setiap hari, maka akan panen kebaikan setiap hari. Sampai jumpa di video yang akan datang. Cihuy.